Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 Biologi Dasar 2 Praktikum akan menjelaskan mengenai bioteknologi serta memaparkan hasil kerja penerapan bioteknologi kami. Bioteknologi merupakan penerapan teknologi yang memanfaatkan prinsip-prinsip biologi. Bioteknologi berasal dari istilah Latin, yaitu bio yang artinya hidup, teknos yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Ilmu-ilmu pendukung bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Secara garis besar, bioteknologi dibagi menjadi dua, yakni bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan jasa melalui proses fermentasi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Adapun contoh penerapan dari bioteknologi konvensional antara lain keju, yogurt, tape, oncom, roti, dan lain-lain. Sedangkan bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang memanfaatkan agen hayati dan bagian-bagian yang telah direkayasa secara genetik untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Adapun contoh penerapan dari bioteknologi modern adalah tanaman dan hewan transgenik. Pada praktikum ini kami menerapkan bioteknologi yang konvensional dengan membuat tape singkong, tape ketan, dan tempe dari kedelai. Pertama, menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, antara lain ada beras ketan, baskom, ragi, daun pisang, dan wadah untuk menyimpan tape ketan. Pertama adalah menyiapkan beras ketan secukupnya. Setelah itu, cuci beras ketan hingga bersih. Beras ketan yang sudah bersih kemudian direndam selama 1-2 jam. Kemudian tiris beras ketan yang telah direndam. Yang kemudian beras ketan dikukus hingga matang. Beras ketan yang telah menjadi nasi ketan kemudian didinginkan. Caranya adalah dengan memindahkannya. Setelah itu, menghaluskan ragi tape hingga menjadi serbuk. Setelah itu, serbuk ragi ditabur di atas ketan dengan rata. Agar lebih rata, kemudian nasi ketan diaduk. Setelah rata, kemudian nasi ketan dibungkus menggunakan daun pisang. Daun pisang kemudian ditutup hingga rapat. Setelah itu disimpan di dalam wadah selama 3-4 hari. Pertama adalah menyiapkan alat bahan seperti singkong, gula pasir, ragi tape, daun pisang, dan wadah plastik. Pertama adalah mengukus singkong yang sudah dikuliti dan dibersihkan. Singkong dikukus hingga 3/4 matang. Kemudian menghaluskan ragi tape hingga berupa serbuk.
Ragi tape kemudian diberikan gula, lalu diaduk hingga menjadi rata. Kemudian, ragi tape yang sudah dicampur dengan gula ditaburkan di atas singkong. Seluruh permukaan singkong harus mendapatkan ragi agar fermentasi yang terjadi bisa merata. Setelah rata, singkong kemudian disimpan di wadah yang diberi daun pisang, lalu disimpan selama 3-4 hari. Pertama adalah merendam kacang kedelai yang sudah dicuci selama 14 jam. Setelah itu, kacang kedelai ditiriskan dan dibersihkan dari kulitnya. Kacang kedelai kemudian dicuci kembali. Lalu, kacang kedelai direbus hingga dagingnya empuk. Setelah itu, setelah ditiriskan, kacang kedelai diberi ragi secukupnya. Pemberian ragi dilakukan sambil diaduk-aduk agar fermentasi terjadi secara rata. Setelah itu, kacang kedelai dimasukkan ke dalam plastik dan didiamkan selama 1-2 hari. Pengamatan di hari ketiga terlihat bahwa kematangan tape ketan masih belum sempurna. Rasanya manis dengan sedikit kecup. Lalu aromanya belum terlalu menyengat, warnanya putih, dan teksturnya berair dan lembek. Untuk hari keempat, kematangannya nyaris matang, dengan rasa yang manis, cenderung ke asam, lalu aromanya menyengat seperti alkohol, dengan warna putih dan tekstur yang banyak airnya serta lembek. Yang terakhir ada pengamatan hari kelima dengan kematangan sempurna. Rasanya asam sedikit manis dengan aroma sangat menyengat. Warnanya putih dan teksturnya melebur seperti bubur dan berair. Pengamatan pada hari ketiga, tape setengah matang dengan rasa yang sedikit manis, asam, dan mengeluarkan gas seperti alkohol, sehingga baunya menyengat. Warnanya kuning dengan tekstur yang sedikit keras. Pada pengamatan hari keempat, tape sudah matang dengan rasa yang manis, tetapi ini bau tape tidak terlalu menyengat, warnanya kuning dan teksturnya lembek. Pada hari kelima, sama seperti hari keempat, tetapi warnanya lebih kuning dan teksturnya lebih lembek. Pada hari ke-0, belum terjadi apa-apa, karena pada saat ini fermentasi sedang berlangsung. Pada pengamatan hari pertama, kematangan tape setengah matang dengan rasa yang hambar, tidak ada aroma, dan memiliki warna kuning keputihan, serta memiliki tekstur yang keras. Lalu pada hari kedua, tempe sudah matang. Rasanya tetap hambar dan tidak memiliki aroma. Kali ini warnanya putih dan teksturnya sangat keras. Tapai ketan dan singkong. Tapai atau yang lebih biasa disebut sebagai tape merupakan kudapan tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan yang memiliki kandungan karbohidrat dengan ragi yang bekerja dalam prosesnya. Tape memiliki ciri khas dengan rasa yang asam manis, beraroma alkohol, serta bertekstur yang lembut.
Tape memiliki banyak sekali jenis. Tetapi, di Indonesia dan sekitarnya, jenis tape yang sering dimanfaatkan adalah tape yang terbuat dari beras ketan dan umbi singkong. Ragi dalam pembuatan tape merupakan campuran dari beberapa mikroorganisme, terutama kapang dan jamur yang didominasi oleh spesies Saccharomyces cerevisiae. Pembuatan tape ketan dan tape singkong dibutuhkan waktu sekitar 3-4 hari. Berikut adalah pengamatan tape ketan kelompok kami. Pada saat sebelum diberi ragi, tape ketan masih belum matang tentu saja, dan memiliki rasa yang hambar dan aroma yang tidak ada. Adapun warna dari tape ketan berwarna putih karena tidak menggunakan daun pisang. Tape ketan masih bertekstur seperti beras dan belum bertekstur dan tidak ada air. Adapun pada pengamatan hari yang ke-1 dan ke-2 masih belum terdapat perubahan yang signifikan. Lalu pada pengamatan hari yang ketiga, tape ketan masih belum memiliki kematangan yang sempurna dengan rasa yang manis, sedikit asam, dan aroma yang belum terlalu menyengat. Dengan warna yang putih karena tidak pakai pewarna juga. Lalu dengan tekstur yang sedikit berair dan lembek. Kemudian pada pengamatan hari yang keempat, tape ketan memiliki kematangan yang nyaris matang dengan rasa yang manis cenderung ke asam kepahitan. Adapun aroma dari tape ketan menyengat seperti alkohol dengan warna putih dengan tekstur yang airnya banyak dan lembek. Dan yang terakhir pada pengamatan hari yang kelima, tape ketan memiliki kematangan yang sempurna dengan rasa yang asam dengan sedikit manis. Lalu tape ketan juga memiliki aroma yang sangat menyengat dengan warna yang masih putih dan tekstur yang melebur seperti bubur dan berair. Berikut adalah pengamatan tape singkong kelompok kami. Pada saat sebelum diberi ragi, tape singkong masih memiliki kematangan yang mentah dan rasa yang masih hambar. Adapun aromanya masih belum ada aroma. Tape singkong masih berwarna kuning dan bertekstur yang keras. Pada saat hari yang ke-1 dan yang kedua, pengamatan masih belum ada yang berubah secara signifikan. Pada hari yang ketiga, tape singkong mulai setengah matang dengan rasa sedikit manis, asam, dan bergas. Dengan aroma yang mulai membau tape yang sangat menyengat, dengan warna kuning dan tekstur yang mulai sedikit keras. Adapun pada hari yang keempat, tape singkong sudah mulai matang dengan rasa yang manis, asam, dan terdapat gas yang berbau alkohol. Adapun aromanya bau tape masih tidak terlalu menyengat, dengan warna tetap kuning dan bertekstur lembek. Pada hari yang kelima, tape singkong sudah matang dengan rasa yang manis, sedikit asam, dan sedikit bergas. Adapun aroma dari tape singkong sudah khas bau tape yang sedikit menyengat, dengan warna tape yang sangat kuning matang dan bertekstur yang sangat lembek. Praktikum selanjutnya yaitu mengenai pembuatan tempe dengan cara fermentasi. Pada dasarnya, proses pembuatan tempe merupakan proses penanaman mikroba jenis jamur Rhizopus sp pada media kedelai, sehingga terjadi proses fermentasi kedelai oleh ragi tersebut. Hasil fermentasi menyebabkan tekstur kedelai menjadi lebih lunak, terurainya protein yang terkandung dalam kedelai menjadi lebih sederhana, sehingga mempunyai daya cerna lebih baik dibandingkan produk pangan dari kedelai yang tidak melalui proses fermentasi. Jamur Rhizopus sp akan mengubah protein kompleks kacang kedelai yang sukar dicerna menjadi protein sederhana yang mudah dicerna karena adanya perubahan-perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat. Selama proses fermentasi kedelai menjadi tempe, akan dihasilkan antibiotika yang akan mencegah penyakit perut seperti diare. Proses pembuatan tempe dapat terbilang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hingga diperoleh hasil jadi tempe, waktu yang dibutuhkan yaitu minimal 24 jam dan maksimal 72 jam. Lamanya proses pembuatan tempe karena proses fermentasi. Fermentasi akan berlangsung baik dan cepat bila dibantu dengan kondisi suhu yang optimal, jumlah ragi yang tepat, dan pH yang asam. Percobaan pembuatan tempe kali ini dilakukan selama 2 hari berturut-turut atau kurang lebih 48 jam. Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligiosporus adalah salah satu dari mikroorganisme yang sering digunakan dalam fermentasi untuk pembuatan tempe. Pada dasarnya, membuat tempe sama halnya dengan fermentasi lainnya. Artinya, bahan yang digunakan untuk membuat tempe harus dalam keadaan yang bersih dan siap digunakan.
Awal dari proses pembuatan tempe adalah melakukan proses perendaman. Perendaman ini sendiri bertujuan untuk melunakkan kedelai yang akan dibuat tempe, dan selain itu agar kedelainya mengembang dari ukuran semula. Setelah itu, kedelai mengalami proses perebusan yang tujuannya adalah untuk melunakkan dan agar bakteri tempe dapat mati. Selanjutnya, pencucian dan penghilangan kulit ari tujuannya adalah agar ragi yang ditambahkan bisa masuk ke dalam kedelai dan juga agar teksturnya lembut, tidak ada serat kasar. Selama proses pembuatan tempe, terjadi penurunan kadar karbohidrat, sehingga daya cerna tempe meningkat dan bebas dari masalah flatulensi. Fermentasi kedelai menjadi tempe juga akan meningkatkan kandungan fosfor. Hal ini disebabkan hasil kerja enzim fitase yang diproduksi kapang tempe, yang mampu menghidrolisa asam fitat menjadi inositol dan fosfat yang bebas. Pada pengamatan pertama, kedelai yang sedang difermentasi dalam keadaan panas dan mengembun yang terlihat dengan terdapatnya uap pada plastik pembungkus kedelai. Terlihat pula mulai tumbuh sedikit jamur yang belum merata pada sekitar kedelai. Pada pengamatan kedua, terlihat jamur yang sudah merata dan menutupi kedelai dan sudah tercium bau khas tempe. Berdasarkan hasil pengamatan setelah dilakukan proses fermentasi, maka diketahui bahwa secara umum dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya fermentasi alkohol adalah proses respirasi anaerob yang mengubah gula hingga menjadi alkohol melalui beberapa tahap. Pada pembuatan tape, fermentasi yang terjadi yaitu perubahan pati menjadi gula dan oleh ragi gula dirubah menjadi alkohol, sehingga tape menjadi lunak, berair, manis, dan agak berbau alkohol. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Jamur tersebut akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape terasa manis apabila sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim-enzim protease. Perombakan senyawa kompleks protein menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana adalah penting dalam fermentasi tempe dan merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas tempe, yaitu sebagai sumber protein nabati yang memiliki nilai cerna amat tinggi. Rhizopus yang terdapat pada ragi tempe mempunyai daya untuk memecah putih telur dan lemak. Oleh karena itu, ia berperan dalam pembuatan tempe dan oncom putih. Jamur tempe mempunyai hifa yang berguna untuk menyerap makanan dari kacang kedelai. Dalam waktu 2-3 hari, kumpulan hifa tersebut akan membungkus kedelai yang kemudian disebut tempe. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberhasilan fermentasi pada pembuatan tape dan tempe. Faktor tersebut meliputi suhu ruang penyimpanan, kerapatan wadah, dan konsentrasi ragi yang digunakan. Pada proses fermentasi tape, waktu ideal yang dibutuhkan untuk proses fermentasi adalah maksimal 3 hari. Proses yang memakan waktu lebih lama akan berpengaruh pada peningkatan kadar alkohol dan rasa asam. Sekian pembahasan praktikum dari kelompok kami mengenai penerapan bioteknologi dalam pembuatan tape dan tempe. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.